Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Nah, kembali kita belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, konten tafsir pada kelas 11 keagamaan, mana pada kali ini kita akan belajar tentang pada tafsir surah Ar-Rum ayat 40 dan 41 yang berkaitan tentang melestarikan lingkungan hidup. Mari kita simak videonya. Nah, ini pengertian kerusakan lingkungan hidup dan sebab-sebab terjadinya. Nah, pada surah Ar-Rum ayat 41 dan 42 saja kita jelaskan. Nah, di sini ada kata zahara. Nah, pada awalnya berarti terjadinya sesuatu di permukaan bumi sehingga nampak terang atau jelas. Nah, ada kata al-fasad, artinya keluarnya sesuatu dari keseimbangan baik sedikit maupun banyak. Nah, kata ini digunakan menunjuk apa saja, nah baik jasmani, jiwa maupun hal yang lainnya. Nah, juga diartikan sebagai antonim, ya, lawan kata soleh yang berarti manfaat atau berguna. Dalam makna sempit berarti kerusakan tertentu seperti kemusyrikan, pembunuhan, perampokan, pemberontakan dan lainnya. Di mana ulama kontemporer memahami dalam arti luas yaitu kerusakan lingkungan. Karena ayat di atas mengaitkan al-fasad dengan kata al-bar yang artinya darat dan al-bahar artinya laut. Nah, seperti eksploitasi alam, ya, merusak flora dan fauna, mencemari laut dan sebagainya. Al-fasad di sini artinya segala bentuk pelanggaran atau sistem hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerusakan yang terjadi di darat maupun laut akibat ulah tangan manusia dapat berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi dihuni, atau bahkan penghancur alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa akibat buruk perusakan alam hanya sebagian saja yang dirasakan oleh manusia, sebab sebagian lainnya telah diatasi olehnya dengan menyediakan sistem dalam alam yang dapat menetralisir atau memulihkan kerusakan alam. Nah, jadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi manusia, sebab jika seluruh akibat buruk perusakan alam dirasakan oleh manusia, maka seluruh alam ini akan rusak dan tidak dapat lagi dihuni atau dimanfaatkan. Nah, dengan demikian juga Allah berharap manusia akan sadar tidak lagi merusak alam, akan tetapi memeliharanya, tidak lagi mengingkari dan menyekutukan Allah, tetapi mengimaninya. Nah, sebagai khalifah di bumi, maka manusia harus mengikuti dan mematuhi semua hukum Allah dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup. Nah, ada kata bumi, ya, al-ard, nah, lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran dibandingkan ada kata langit atau surga. Ya, hal ini memberi kesan tentang kuat, ya, kebaikan atau kesucian bumi sebagai tempat untuk manusia beribadah, baik ibadah mahdah ataupun ghairu mahdah. Nah, pada ayat 41 Allah meminta Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kaum musyrikin untuk melakukan perjalanan di bumi guna menyaksikan bagaimana kehancuran yang dialami umat-umat manusia yang ingkar kepada para rasul pada masa lampau, seperti kaum Nabi Nuh, ya, kaum Ad, kaum Samud. Perintah ini juga berlaku sampai akhir zaman apabila melakukan tentang kebenaran Islam. Ini persilahkan untuk melihat dan meneliti peninggalan sejarah orang yang mempersekutukan Allah. Nah, kehancuran karena ditimpa ajab dan pembalasan Allah itu adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Hal ini hendaknya dijadikan pelajaran bagi mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mudah saja membinasakan mereka.
Nah, ini adalah kandungan surah atau kesimpulan dari surah Ar-Rum ayat 41-42. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dengan baik dan sempurna. Adapun yang merusaknya adalah manusia. Yang kedua, orang-orang yang kafir dan berbuat jahat dalam sejarah telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu hendaknya dijadikan sebagai pelajaran bagi manusia setelahnya agar mereka beriman dan berbuat baik. Nah, baiklah, tadi sudah kita jelaskan tentang pembahasan melestarikan lingkungan hidup pada tafsir surah Ar-Rum ayat 40 dan 41. Nah, di sini kembali kita berikan tugas kepada kalian, yaitu ini ada gambar ya, jelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Nah, ini dengan melihat gambar di samping. Jadi tolong jelaskan dari gambar tersebut bagaimana hubungannya dengan melestarikan lingkungan hidup. Nah, sekian dulu dari Bapak ya. Tugas yang dikerjakan nanti dipoto, setelah itu diupload ke e-learning. Salah kira mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.